Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan taklim kita, pembahasan kita. Hari ini kami akan membahas dengan tema terkait dengan syukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin nikmat yang terasa langsung ketika kita diberikan harta benda. Harta benda itu semisal gaji, atau bahkan pekerjaan. Mungkin hari ini wujudnya rumah, kendaraan. Maka orang yang memperoleh itu semua lebih merasa gembira, lebih merasa senang dibanding mungkin saudaranya yang tidak memiliki itu tadi. Sehingga harta benda yang Allah berikan ini sebuah nikmat yang perlu kita syukuri. Minim-minimnya yang kita miliki, kita perlu syukuri. Karena kita paham Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi apa yang kita butuhkan. Kalau apa yang kita minta, barangkali kita ingin semuanya berangkat ke kantor punya mobil, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi ternyata kita baru bisa beli motor. Bahkan mungkin di awal karir kita naik bis kemana-mana. Bahkan mungkin naik sepeda kemana-mana. Sehingga Allah yang tahu, oh sekarang kita butuh motor, dikasih motor. Diberi kemudahan membelinya. Mungkin dengan menabung, gitu. Oh sekarang waktunya kita punya rumah. Rasanya nggak terbayang bisa punya rumah dengan gaji yang diterima. Tapi karena Allah Ta'ala telah ridho, maka penghasilan itu pun dapat membeli rumah. Nah, ini yang harus kita syukuri, yaitu nikmat harta benda yang kita miliki. Dan itu pemberian Allah Ta'ala. Dan yang paling penting, bagaimana memperolehnya dengan cara yang halal, dan kalau sudah dapat yang halal, bagaimana dapat dengan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, ridhonya Ta'ala ini ada dua sebetulnya. Satu dari sisi manusia. Di kita bekerja ini ada hubungan interaksi kita dengan orang lain. Sehingga kita perlu juga mendapatkan ridhonya orang lain kepada kita terhadap kerjaan yang kita lakukan. Ada seorang kiai memberi nasihat kepada saya, kalau kita nawar barang itu jangan sampai terlalu rendah, sampai-sampai orang tadi itu merasa nggak dihargai dengan tawaran barang yang kita ingin beli. Jadi kita tawar dengan tawaran yang cukup bisa diterima oleh kita dan dia. Sehingga dia senang menjual, kita senang membeli. Nah, itu sampai begitu nasihatnya. Jadi ini ridho ini bukan masalah utama adalah keikhlasan hati ketika kita bisa menerima pemberian dan ketika kita bisa menerima apa yang harusnya kita terima. Kemudian yang kedua adalah nikmat sehat. Orang punya harta tapi tidak sehat, maka harta benda tadi tidak mendatangkan rasa bahagia. Sehingga nikmat sehat ini harganya melebihi nikmat harta benda. Nah, bahkan orang harus menghabiskan hartanya untuk bisa sehat.
Tak jarang kita lihat untuk membiayai pengobatannya, sembuhnya dari penyakit ini butuh waktu yang lama sekali. Sehingga itu menguras semua harta bendanya. Kita sendiri kalau sakit, baru diberi demam aja, sudah nggak enak makan, nggak enak tidur. Orang bawa sate nggak dimakan. Orang bawa tongseng cuma dilihat. Kita pergi ke rumah sakit, kita bawa oleh-oleh. Yang makan bukan yang sakit, yang tunggu orang sakit. Sehingga kalau badan kita sedang sehat, ini jangan bilang, ini kan badan saya pakai untuk yang saya suka. Saya mau makan apa saja, saya mau minum apa saja, saya mau pergi kemana saja. Ini kata merasa badan ini punya kita. Padahal raga ini titipan Allah Ta'ala. Fungsi raga yang sebenarnya di dalam ibadah Allah Ta'ala. Nah, ini fungsi sebenarnya. Karena Nabi mengatakan juga dalam satu mafhum hadis, sakit itu, ketika orang sakit, itu mendekat ke arah kekufuran. Kenapa? Dengan kondisi sakit, kalau sholat itu malas berdiri, ingin cepat selesai, gitu. Bahkan dengan alasan sakit, orang meninggalkan perintah Allah yang utama, yaitu sholat. Dengan alasan sakit. Bahkan dalam fikih sekalipun terhadap wanita yang akan melahirkan, kalau air ketubannya belum pecah atau kondisinya belum mendesak, wanita tadi ketika waktu sholat masuk harus sholat. Ini kadang-kadang wanita karena mau melahirkan, karena sakitnya, padahal belum dalam kondisi kritis, sudah nggak sholat duhur, udah nggak sholat asar, udah nggak sholat maghrib, tiba-tiba lahirnya pada subuh. Bayangkan itu. 5 waktu sholat terlewatkan. Makanya wanitanya memang harus didampingi suaminya. Dibantu, mungkin wudhu nggak bisa, pakai tayamum, salatnya. Sehingga kalau tidak ada hal uzur yang menyebabkan batalnya sholat, bahkan wanita yang mau melahirkan pun tetap sholat. Itu satu hal yang bagi wanita. Tapi kalau pria ya nggak ada excuse, kecuali gila, ya kan? Kemudian tertidur. 2 itu yang menyebabkan waktu sholat terlewatkan. Jadi nikmat sehat ini melebihi nikmat harta. Kalau harta itu berharga, orang jual harta untuk sehat. Maka waktu kita sehat, jangan lupa perintah Allah Ta'ala. Badan kita yang sehat ini, kita pelihara, makan yang cukup, makan yang sehat. Bukan makan yang mewah. Baju yang pantas, bukan baju yang mewah, yang baru. Itu maksudnya tadi melindungi jasad yang sehat ini sesuai perintah Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita sehat jasadnya, kerjanya bergiat gitu, sungguh-sungguh. Seperti orang olahraga, kalau nggak bergiat, mana keluar keringat. Tandanya dia giat olahraga, ya keluar keringat kan gitu kira-kira. Atau mensyukuri nikmat sehat. Kalau nggak sehat, Masya Allah, semuanya serba salah, semuanya serba susah. Gigi kita ini punya kita. Ini gigi saya nih, apa saja saya mau makan. Nanti dulu, coba gigi kamu sakit. Apa saja kamu makan tadi berubah, apa saja saya nggak mau makan. Giginya cuma satu yang sakit. Semua nggak mau makan. Susah, tidur susah, kerja susah, ngobrol pun susah juga. Mukanya masem terus, lebih masem dari jeruk nipis. Itu baru gigi yang sakit. Sehingga kalau giginya sehat, dipelihara, dijaga, rajin sikat gigi, rajin kontrol gigi, jangan dibiarkan berlubang. Besok aja lah sikat giginya kalau udah bangun tidur. Ini kan dia. Ini karena merasa gigi punya saya, gitu. Nah ini tadi. Jadi nikmat sehat di atas nikmat harta benda.
Nah, karena itu ketika kita sehat, mensyukurinya dengan menggunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Di atas nikmat harta dan nikmat sehat, ada yang paling tinggi dan puncak, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Nah, nikmat iman dan Islam ini tak terbeli. Ini perkara yang harus kita jaga. Kalau nikmat harta binasa, nikmat sehat badan binasa, tapi nikmat iman dan Islam tidak binasa. Ketika orang baru masuk Islam, maka dia lahir kembali seperti bayi tanpa dosa. Maknanya orang yang beriman, lahir dari keluarga yang beriman kepada Allah Ta'ala, seperti itu juga. Bahkan semua bayi yang lahir di dunia ini, lahir dalam keadaan beriman. Nabi mengatakan yang menjadikan mereka ini Majusi, ya, Nasrani, Yahudi, ini adalah orang tuanya. Nah, nikmat iman ini, orang beriman kepada perintah Allah, maka perintah Allah yang utama adalah sholat. Sholat dijaga, maka sholat ini akan dibawa dalam kehidupan dunia, dibawa ketika kembali kepada Ta'ala dalam kehidupan akhirat. Seperti kita bawa satu koper pergi dari Jogja ke Jakarta, itu bawaan kita jaga, jangan diambil. Nah, apalagi dalam kopernya ada isinya, ada yang berharga di dalamnya, kita jaga. Kita nggak biarkan taruh begitu aja. Kalau kita taruh di atas kepala kita ada kabinnya, kita ingat-ingat itu kabin tempat simpan barang saya. Karena tas itu tadi berisi yang berharga. Coba tasnya yang nggak berharga, mana mau orang jaga? Biar aja hilang, biar aja diambil. Begitu kita pandang sholat kita, jangan sampai hilang, jangan sampai kurang, jangan sampai nilainya itu yang harusnya 100, dapatnya cuma 1. Sehingga nikmat menjadi orang beriman ini, semua amal kebaikan jadi amal soleh. Nah, ini bedanya dengan orang tidak beriman. Orang tidak beriman itu semua amal kebaikannya tidak jadi amal soleh. Amal kebaikan bikin dia kadang-kadang iri. Wah, dia itu dermawan loh, dia nyumbang kampung saya loh, dia bantu orang miskin, dia bantu orang susah loh. Kamu telepon dia, berapa kamu minta dia kasih loh. Kita seakan-akan meremehkan hakikat iman yang kita punya. Orang yang beriman itu walaupun kebaikannya sebesar zarah, skalatin khairah jarah, sebesar zarah gitu ya, itu tetap dihitung oleh Ta'ala. Tapi ya sama, kalau orang beriman buat keburukan, tetap dihitung walaupun sebesar zarah. Cuma untuk keburukan ini tidak cepat-cepat Allah hitung. Kalau dia terus batalkan, menjadi kebaikan. Ini luar biasa orang beriman tadi. Tapi kalau dia niat baik, langsung mengerjakan, langsung dikali lipatkan. Jadi luar biasa. Yang satu dihapuskan, langsung tuh dikalikan langsung 10. Nah, sehingga nikmat iman ini perlu dijaga. Perlu dijaga agar senantiasa bersama kita. Masya Allah, saya telah menjadi orang beriman. Begitu banyak hari ini orang-orang di dunia sana, ya, di dunia barat, begitu mereka mengenal Islam, Masya Allah, begitu mereka menemukan sejatinya hidup. Nah, sekarang kita orang Islam tidak menemukan sejatinya hidup. Karena kita menganggap Islam dalam diri kita biasa saja. Datangnya ya begitu saja. Karena bapak ibu saya orang Islam, karena nenek kakek saya orang Islam. Sehingga kita menganggap hal yang biasa. Sebagaimana hari ini kita melihat sepiring nasi itu yang biasa. Karena tiap hari makan. Sehari minimal 2 kali. Coba kita 1 minggu puasa nggak makan. Ketemu sepiring nasi kayak apa nikmatnya.
Bahkan nasinya nggak pakai lauk sekalipun. Kerupuk aja nggak ada. Itu makannya nikmat sekali. Nah, jadi hal yang biasa itu menjadi terbiasa. Sehingga terlihat hal yang biasa saja jadi orang Islam. Tidak ada yang berbeda. Padahal nikmat menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman ini, nikmat yang dibahagia Allah Ta'ala nanti di akhirat dengan surga Allah Ta'ala. Ada beberapa pesan supaya dalam diri kita ini ada rasa bangga, ada rasa nilai menjadi orang yang beriman. Yang pertama, ajaran Islam ini memiliki tauhid yang kuat. Allah sendiri menyebut namanya Allah ini bukan sebutan manusia. Tidak ada orang kemudian berkumpul, kita menyebut nama Tuhan kita Allah, nggak ada. Tetapi Allah sendiri yang mengatakan dirinya adalah tunggal dan namanya adalah Allah. Dalam surah Qul huwallahu ahad. Langsung saya esa dan saya namanya Allah. Jadi luar biasa. Kalau agama lain mungkin mereka bersekutu menyebut nama Tuhannya siapa, nama penyebarnya siapa. Kalau di sini dia sendiri yang memperkenalkan dirinya dan dia mengatakan sifatnya sendiri. Ini yang pertama. Sehingga artinya kesempurnaan dalam beriman kepada Ta'ala ini telah diberitahu Allah Ta'ala ini dengan dirinya dan sifatnya. Kemudian nama agama ini Allah sendiri yang menyebutnya. Jadi bukan datangnya nama agama Islam ini dari sebutan orang atau dari persekutuan orang menyebutkan nama agama kita adalah ya, inna dina indal Islam. Jadi Allah menyebut sendiri agama ini Islam namanya. Nah, ini satu yang nggak ada di tempat yang lain. Sehingga kita ada rasa betapa mulianya nama agama ini. Dan orang yang menganutnya disebut Muslim. Itu pun Allah sendiri yang menyebutkannya. Kemudian yang ketiga adalah terjaganya agama ini sehingga dimanapun orang mengamalkannya sama. Nggak ada kemudian kalau di belahan bumi timur kalau sholat gerakannya seperti senam pagi. Nggak ada. Beda dengan sholat yang dikerjakan di dunia barat musim dingin sekarang ini. Wah, nggak ada sama. Daerah dingin, tropis, panas, daerah dingin di utara, itu sholatnya sama. Nggak ada modifikasi. Kalau laki-laki berjamaah, dimulai dari takbiratul ula, ditutup dengan salam. Sama semuanya. Sehingga ketika orang sholat ini gerakannya sama, nggak ada yang suka-suka. Nah, ini satu. Yang keempat ini adalah kitab sucinya yang terjaga. Sehingga hari ini penghafal Al-Quran itu adalah kitab suci terbanyak di dunia. Katanya yang paling banyak menghafal Quran di muka bumi ini orang-orang di Palestina katanya. I'm sorry ya, orang Indonesia ini belum tergolong terbanyak penghafal Quran. Kita memang terus terang belum jadikan Al-Quran ini bagian rasa suka kita. Di Indonesia ini baru kita beri dia dorongan, minimal Mbak, Mas, baca Quran sehari 1 lembar ya. Baru begitu bahasanya. Kampanye one day one juice, kita pun belum bisa mengamalkan. Hari-hari kita belum dihabiskan dengan terlihat setiap saat memegang Al-Quran. Nah, ini berbeda mungkin di beberapa belahan dunia yang menjadikan Al-Quran ini bagian dari perilaku hidup mereka. Karena mereka yakin dengan berkahnya mendekat kepada Al-Quran ini berkahlah hidup mereka. Nah, paling tidak kalau kita lihat di TV,
di media sosial, bagaimana teguhnya anak-anak di Palestina, di Gaza ini dengan Al-Quran. Jadi kitab sucinya terjaga. Yang lain nggak tahu kitab sucinya ini bagaimana kualitasnya. Yang jelas ya berubah-berubah mengikuti zaman. Bahasanya mengikuti bahasa setempat. Tulisannya sama. Kalau yang di kita, Al-Quran itu bahasa Arab, tulisannya Arab. Kita pun harus belajar membacanya. Nah, sehingga membaca Quran ini satu perkara yang kita wajibkan untuk diri kita. Jangan sampai hari kita dilewati tanpa membaca firman Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ajaran Islam ini memiliki konsep dan memiliki model. Kalau ajaran lain mungkin konsepnya ada, tapi Islam ini konsepnya ada. Dan ada model, ada contohnya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah contohnya. Sehingga di dalam Islam, selain Al-Quran, ada sunnah. Ini yang berbeda dengan, bahkan perbedaannya ini jauh berbeda. Kalau lain mungkin konsepnya ada. Konsep perdamaian, kata dia. Agama ini agama perdamaian. Islam ini konsep perdamaian ada. Dan contoh bagaimana Rasulullah SAW membuat perdamaian dalam kehidupan dunia ini, itu yang menjadikan kita ini tidak hanya cukup mengambil adat budaya setempat yang kita miliki, tapi mengambil adat budaya kehidupan Nabi. Jadi sunnah Nabi itu sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah adat budaya, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah dakwah. 3 sunnah Nabi. Jadi perilaku kehidupan Nabi. Nah, bagaimana Nabi bermuamalah, bermuasyarah. Nah, itu kita harus melihat ke sana. Dalam hal pinjam meminjam, nah, misalnya. Dalam hal berhubungan di antara sesama anggota keluarga, ini ikut Rasulullah. Kemudian ibadah, jelas kita tidak boleh membuat contoh lain selain ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling penting hari ini ada satu yang sukar kita pahami. Dakwahnya Nabi. Maka akhirnya hari ini orang Islam tidak menganggap dakwah itu hal yang harus dicontoh. Kita berhenti mungkin sampai ibadah. Bahkan dakwah bukan urusan saya, Pak. Bukan urusan saya. Saya kan nggak sekolah di Fakultas Ilmu Dakwah. Nah, atau saya tidak di pondok pesantren. Sehingga dikotomi ini menjadikan orang Islam itu tidak berdakwah di mana-mana. Padahal dakwah itu artinya mengajak, itu harus dilakukan oleh semua orang Islam. Di mana saja dia berada. Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi mengajak kepada kebaikan. Wa nahaa 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi dakwah ini penting. Sebab agama ini hidup dengan dakwah. Kita dakwah orang supaya mengerjakan sholat. Nah, kemarin beredar di WhatsApp, media sosial, dihitung-hitung kalau orang Islam di Indonesia sekarang 80 atau 70%, asumsinya berarti berapa yang mengerjakan sholat? Itu ternyata angkanya hanya 38%. Kalau ditanya lagi, yang sholat 38% tadi di masjid, lebih sedikit lagi. Kalau ditanya yang sholat di masjid berdakwah, lebih sedikit lagi. Nah, ini kondisi Indonesia. Ya. Nanti kita lihat kondisi dunia. Jadi dakwah ini penting. Karena dakwah ini adalah bagian yang dapat menghidupkan agama. Mengajak kepada kebaikan. Ya. Sehingga kita dakwah di tengah keluarga. Nah, suami dakwah sama istri dakwah sama anaknya, suami istri dakwah sama keluarganya. Kalau nanti datang orang tuanya, dakwah sama orang tuanya.
Nabi dulu dakwah pertama kepada istrinya. Setelah istri beliau masuk Islam, kemudian dakwah kepada kerabatnya. Maka ponakan beliau Ali radhiyallahu anhu masuk Islam. Sahabat beliau Abu Bakar masuk Islam. Dakwah kepada bibinya. Jadi dakwah pada lingkungan keluarga ini sangat penting. Jangan sampai kita tidak mengajak orang pada kebaikan. Nah, kita sering ajak orang, ayo kita pergi Malioboro. Gitu. Ayo kita pergi Parangtritis. Jadi ajakan kita masih kepada hiburan-hiburan. Nah, kita ajak dia, ayo kita jaga sholat. Mari nak, kita baca Quran setiap hari. Jadi di rumah pun kita biasakan. Anak-anak kita biasakan. Memang dakwah ini mulai dari contoh, karena Nabi juga beri contoh. Jadi kita mulai dari kita, baru kita ajak orang. Jadi jangan, wah karena saya belum mengamalkan, saya nggak ngajak orang. Nah ini kena tipu setan namanya. Jadi dua-dua kita buat. Diri kita dan kita ajak orang. Untuk mengamalkan agama. Jadi Bapak Ibu SWT, maka dengan mengetahui betapa tinggi nilainya Islam itu, sehingga kita akan bersyukur kepada Ta'ala telah menjadi orang Islam. Dan yang paling penting, menjadi orang yang beriman. Memang awalnya kita jadi orang Islam, kemudian kita tingkatkan kualitas kita menjadi orang yang beriman. Sehingga Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, kita akan merasakan nikmatnya menjadi orang yang beriman. Ya, ini penting sekali. Apa indikasinya? Kalau sholat udah mulai malas dikerjakan, ini mulai tanda iman lemah ini. Kalau rasanya baca Quran ini lidahnya kaku, ini tandanya lemahnya iman. Jadi kalau kita tidak bersemangat dalam perintah Allah Ta'ala, ini tandanya iman mulai lemah. Nah, mesti di charging ya, seperti HP baru turun aja 70% dah charging. Nggak sampai dibiarkan mati. On time, charging HP. Nah, iman ini nggak di charging ya repot. Nah, maka di charging. Charging iman gimana? Ya, dengarkan majelis taklim. Sekarang media saluran komunikasi di mana-mana. Boleh pilih ceramah siapa yang suka. Ada yang hobinya dengar Ustadz A, ada yang Ustadz B, ada yang Ustadz C. Atau mungkin di televisi juga, biasanya jam 5 pagi itu sampai jam 6. Ada ceramah Ustazah A, Ustazah B. Ambil sebagai nasihat untuk kita. Nabi bersabda, agama itu nasihat. Ditanya siapa? Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kita. Nah, karena itu, ambil nasihat agama. Karena orang yang mengambil nasihat agama akan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Sehingga kesimpulannya, kita perlu menjaga keikhlasan kita dalam kehidupan dunia ini, sebab Allah telah janjikan, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah lagi nikmat. Jadi kita ingat janji Allah Ta'ala. Apa yang kita punya kita syukuri, nanti Allah tambah. Nah, biasanya nikmat mulai hilang ketika merasa yang ada nggak cukup, kurang. Nah, itu. Tapi kalau kita merasa yang ada ini cukup, maka Allah beri rasa kepada hati kita ini. Kalau yang kita miliki ini memang cukup. Demikianlah kajian pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Dan untuk kesempurnaan majelis kita ini, marilah kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.